Halo teman-teman, ini saya ingin memperlihatkan bahan Santigi karang on the rock, yang dimana bahan ini saya dapatkan pada tahun 2020, tahun lalu ya, awal tahun lalu, hampir 2 tahun, 1,5 tahun. Dan bahan ini masuk di ukuran mungkin nantinya di medium awal ya, kalau bisa sih dijadikan small. Nanti kan ini pakai di pot sementara, dan Santigi ini udah 3 kali ya dikerjakan dan di training oleh Pak Rudi Julianto, Master Book of Art. Mari kita lihat bahan ini ya. Jadi udah 2 atau 3 kali, saya lupa. Yang jelas sudah 3 kali udah 2 kali ya, minimal 2 kali penanganan oleh Pak Rudi Julianto. Masih banyak yang ngelos. Kita putar. Full bahan mentah ini dari Pak Rud, dari Sumba saya dapatin, dari Lombok. Ini ada batu ya, ini udah pengelosan pertama, dipotong terus dilanjutin. Ini ya masih mentah ya, dalam rangka pengelosan. Ini target mungkin jadinya ya 2 tahun lagi lah ini mungkin. Yang penting kan kata Pak Rudi ya, tugas pemilik ini hanya menyuburkan, gimana caranya menyuburkan pohon, sisanya ya dilakuin trainer. Kalau saya sih sendiri sama sekali nggak ngerti bagaimana cara membuat bonsai, cuman saya hanya penikmat gitu, koleksi ya. Untuk bahan ini sendiri ya saya sendiri yang milih waktu itu. Sebelum dikerjakan itu kita harus ngelos dulu sekitar 6-8 bulan baru bisa ditanganin pertama, dipegang oleh trainer itu pertama, diarahkan ya. Setelah dipegang pun juga masih banyak yang harus ngelos ini ya. Saya sukanya Santigi ini ya dengan karakter batang, ada batu ya, intinya sangat cocok lah untuk dibuat pohon favorit untuk bonsai gitu. Ini masih banyak yang di los ya, nunggu Pak Rudi kembali ke sini udah kayaknya bisa dipegang lagi nih. Oke, ini saya namakan Santigi nomor 3 karena saya nggak akan bisa ngasih nama pohon-pohon saya yang mungkin agak banyak ya. Jadi saya kasih nomor aja biar lebih mudah gitu, dan ngikutin prosesnya nanti bagaimana Santigi ini ke depannya gitu. Oke, kita lanjut ke bahan berikutnya. Nah, ini pohon selanjutnya, Santigi karang juga. Di konten kali ini saya ingin membahas kira-kira 5 bahan lah, memperlihatkan 5 bahan Santigi saya yang saya punya, per 5 bahan ya, per satu konten. Kali ini sebut saja nomor 4. Ini juga udah 2 kali penanganan oleh Pak Rudi Julianto ya, di training oleh Pak Rudi ya. Masih banyak dalam tahap pengelosan ini, belum mulai detail. Mungkin detail itu ke penangan keempat atau kelima mungkin ya. Pokoknya ya tugasnya yang punya
hanya menyuburkan. Terakhir dikerjakan hampir 2 bulan lalu ini, Santigi. Juga sama, di atas karang, asli, dari Sumba ini, Santigi Sumba. Ya nanti masuk dalam ukuran small ya. Nih. Kayak gini-gini sih mestinya harus dibersihin ya. Yang diketiak-ketiak nih. Kalau kata Pak Rudi seperti itu. Diketiak-ketiak ini mesti dibersihin. Cuman kadang saya nggak tahu ini ada yang dipakai atau enggak gitu. Cuman ya diketiak-ketiaknya dibersihin. Supaya tidak mengganggu pertumbuhan yang lain. Banyak ya. Dalam pemilihan bahan hampir semuanya 90% saya yang memilih. Tapi untuk konsepnya atau jadinya ya saya sama sekali nggak tahu, cuman ada bayangan lah kira-kira seperti apa. Cuman ya semuanya tetap passwordnya, dalam hal ini saya katakan password untuk menentukan posisi yang terbaik di suatu bahan Santigi ini agak susah guys. Jadi saya sendiri masih belum sanggup, cuman saya kalau milih bahan asal lihat suka aja ya saya ambil. Tapi ya untuk nanti jadinya seperti apa ya saya nggak tahu sama sekali. Jadi ya itu yang menemukan passwordnya ya biasa trainer ya. Dalam hal ini ya bahan ini ya Pak Rudi yang kerjain. Bahan Santigi nomor 4 ini. Nih bahan small. Kita lanjut ke bahan berikutnya ya. Santigi bahan nomor 5. Yang berikutnya ini Santigi karang juga, dari Sumba juga, asli on the rock. Sebenarnya kalau nggak pakai batu dia bisa masuk ukuran mame ya, tapi ini pakai batu ya, katakanlah ini masih ukuran small lah nanti. Cuma nanti akan saya upayakan bisa masuk ke size mame. Bahan Santigi nomor 5 ini juga dikerjakan oleh Pak Rudi. Udah 2 kali penanganan ya, masih ngelos untuk pembuatan cabang-cabang dan ranting utama. Ya saya berharap sih bisa masuk ukuran mame. Cuman kayaknya harus mengurangin batu nih supaya bisa masuk ke ukuran mame. Ini asli, bukan pasangan, di atas batu. Masih ngelos untuk mahkota dan cabang-cabang yang lain nih. Ya mudah-mudahan tahun depan juga udah bisa dilihat nih. Yang penting subur. Ya tuh Pak Rudi pun juga nanti bakalan cepat untuk progresnya itu, perkembangannya. Oke, kita lanjut lagi ke bahan Santigi nomor 6. Sekarang kita lanjut di bahan nomor 6. Ya sebut saja, saya nggak bisa kasih nama satu-satu bahannya karena saya ada lumayan banyak, jadi nggak mungkin saya kasih nama satu-satu. Jadi saya kasih nomor aja ya.
Ini Santigi juga udah setahunan ya di tangan saya. Sudah ditanganin oleh Pak Rudi Julianto 2 kali ya. Ini ngelos, ini bikin di sini. Kalau yang di bawah narik ini selalu yang di atas ini lambat nih guys. Jadi belum begitu ada perkembangan berarti yang di atas ini lambat. Tapi kalau yang bagian bawah, kalau ini cabang utama, yang ini udah ada yang dipotong, itu cepat sekali. Jadinya yang atas ini lambat. Cuman ya mungkin kalau ini udah dipotong, direm, mungkin yang atas ini udah bisa udah agak cepat kali pertumbuhannya ya, mungkin. Mari kita putar ya. Ini mukanya di sini. Ini juga asli on the rock dari Sumba. Udah perawatan sekitar hampir 2 tahun ya. 1,5 tahun mungkin ya, lupa saya. Ini masuk ke ukuran small ya guys. Ini juga mesti harus dibuang kayaknya. Oke, kita lanjut ke bahan selanjutnya ya, nomor 7. Ya, selanjutnya ini juga bahan Santigi small on the rock. Ya, dengan gaya yang mungkin ini menggantung di batu ya. Ini batunya asli. Sebenarnya pun aslinya batunya lebih besar sedikit lagi ya dari ini ya. Tapi udah dipecah oleh Pak Rudi. Nah, bahan ini saya dapatkan dari Sulawesi Selatan nih. Kalau nggak salah ingat dari Bulukumba guys. Masih penanganan pertama ya oleh Pak Rudi ya. Masih banyak yang ngelos. Jadi beliau tidak mau mengawatnya dulu karena takutkan mengganggu pertumbuhan katanya. Jadi belum kena kawat sama sekali nih. Sekitar setahun ya, setahun lebih ya saya dapat bahan ini ya. Nggak tahu nanti di konsep seperti apa. Sama Pak Rudi, ya serahkan aja kepada masternya nanti. Gulmanya banyak banget. Saya nggak tahu gimana caranya ngilangin gulma nih, atau mengurangi. Ada yang bilang dikasih sering disiram air garam kalau Santigi, atau air laut. Ya kalau tahu silakan tulis di komentar ya guys, gimana cara mengurangi gulma yang seperti ini nih. Banyak banget. Oke, kita ikutin terus ya prosesnya ya Santigi ini ya. Ya saya namain Santigi bahan nomor 7. Ya mudah-mudahan bisa terus subur dan mempunyai progres yang bagus di kemudian hari. Oke, kita lanjut ke bahan selanjutnya. Bahan selanjutnya ini adalah Santigi, bahan Santigi yang kita sebut saja nomor 8 ya. Ukuran small. Bahan ini saya dapatkan dari Sumba.
Sumba NTT ya guys. Ya ini masih dalam tahap pengelosan. Udah 2 kali dikerjakan oleh Pak Rudi. Yang terakhir beliau cuma melepas kawat dan membiarkannya dulu sampai cabang-cabang lain, sampai yang di los ini cukup untuk bisa dikawat kembali nih, karena menurut beliau masih terlalu kecil. Ini ya mukanya ya, jika ini asli on the rock, di atas batu, masih pengelosan. Ya ini pastinya masih masuk ukuran small guys. Gulmanya banyak sekali, mohon maaf ya, nggak sempat bersihin. Ini yang di ketiak-ketiaknya ini harus dibersihin deh. Ini masih di los. Oke, terima kasih ya telah menonton channel ini. Ya semoga bisa bermanfaat dan memberikan inspirasi bagi teman-teman ya. Oh ya, saya ingin mengingatkan dalam hal ini, saya memposting itu bukan untuk sebagai edukasi ya guys, cuman hanya sebagai entertainment. Di sini saya tidak ada melakukan edukasi, karena saya juga tidak mengerti bagaimana cara membuat bonsai yang benar. Cuman saya ingin menunjukkan proses yang saya ikutin, proses yang saya alamin untuk saya share ke teman-teman. Dan tentunya juga yang ngerjakan juga yang pastinya trainer-trainer yang berpengalaman, yang menurut saya yang terbaik di bidangnya gitu. Jadi saya hanya nge-share ya, saya nggak bisa menjelasin gimana cara membuat bonsai yang benar atau apapun. Ini saya cuman menunjukkan proses yang saya ikutin, saya alamin ke teman-teman. Kita lihat nanti ini hasilnya bagaimana setahun lagi ini bahan jadi seperti apa. Juga saya membuat YouTube ini supaya saya punya file video yang saya simpan di YouTube supaya saya tahu progres perkembangannya seperti apa. Oke, terima kasih telah menonton. Jangan lupa like dan subscribe ya. Thank you.